Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai satu kitab tentang masalah sorob ataupun tasrif, yang tujuan dan maksudnya ini supaya mudah untuk kita membaca kitab kuning untuk membaca kalam-kalam ulama, dikarenakan kalam ulama semua berbahasa Arab. Nah, yang tujuan tasrif ini untuk membariskan harakat awal dan tengah, sedangkan tujuan belajar nahu untuk mengharkatkan, membariskan harakat ujung. Dengan mendapatkan dengan kita belajar nahu Arab, insyaallah dapat memudahkan memahami kitab kuning ataupun memahami kalam-kalam ulama terdahulu, para salaf, para salaf. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Nah, ada yang nulis kitab nggak kira-kira? Ada jawabannya? Ada yang nulis kita atau cuma dengar aja? Kalau nulis kita dikti, kalau tidak nulis kita langsung agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah ada isinya, Tungku. Udah ada isinya. Dan kita langsung lanjut pemahamannya aja berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahui olehmu, anna akan bahwa sesungguhnya abwab tasrifi, segala bab-bab tasrif, khamsatun wa talatuna, itu lima dan tiga. Itu 5 dan 3 baban, ataupun itu 35 baban. Apa ianya 35 baban bab. Setatun minha li sulasi mujarradi. Setatun minha li sulasi mujarradi. Bermula 6. Minha itu sebagian daripadanya, bagian daripada 35, li sulasi mujarradi, bagi sulasi mujarrad. Jadi ini membahas tentang masalah tasrif. Bab-bab tasrif itu terdapat 35 bab, ya kan? Yang pertama ialah tasrif untuk sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad tersebut terdapat 6 bab. Al-babul awwalu, bermula bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu, itu fa'ala yaf'ulu, mauzunuhu, bermula timbangannya bab yang pertama itu nasara yang suruh, wa alamatu, dan bermula tandanya bab yang pertama, ayyakuna ainu fi'lihi, itu bahwa adalah ain fi'ilnya bab yang pertama, maftuhan, itu difatahkan, fil madhi, pada fi'il madhi, wa matmuman, dan ditumbahkan fil mudhari'i, pada fi'il mudhari', wa bina'uhu, dan bermula faedahnya bab yang pertama, li ta'diyati, itu bagi muta'addi ghaliban pada kebiasaan, waqad yakunu laziman, dan terkadang-kadang ada ianya muta'addi laziman, itu lazim. Misal muta'addi, guna contoh muta'addi nahu, itu seumpama nasara zaidun amran, telah menolong oleh Zaid akan si Umar. Misal lazimi, dan memula contoh lazim nahu, itu seumpama kharaja zaidun, keluarlah si Zaid. Jadi di sini akan membahas tentang masalah tasrif. Di kitab ini mengatakan bahwasanya dibuat dengan i'lam anna abwabat tasrifi khamsatu wa salasuna baban, sitatun minhan litulasi mujarrad. Bab tasrif itu ada 35 bab. Maka yang 35 bab ini untuk tidak memudahkan membaca kitab kuning wajib dihafal. Wajib. Jadi bila nanti kita menghafalnya, maka insyaallah untuk memudahkan kita menguasai kitab kuning, maka
begitu banyak orang-orang, para ulama, para kiai, para ustadz, para abu-abu kita itu dahulunya juga menghafal tiap 5 bab tasrif yang di awalnya. Karena ini kitab Matan bin Asas tingkatan tasrif, kitab sorob paling dasar, paling terkecilnya untuk mudah dipahami. Nah, seperti itu. Maka 35 bab itu sebenarnya wajib dihafal. Bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Timbangannya nasor yang suruh. Berarti langsung kita tarikkan garis. Fa itu fa fi'il, in itu ain fi'il di fi'il madi. Fa'ala merupakan fi'il madi. Sedangkan yaf'ulu merupakan fi'il mudhari. Maka fa'ala, fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Langsung nasara yang suruh. Nasara yang suruh, nasaranya fi'il madi, yang suruhnya fi'il mudhari. Ya, jadi nanti nasara nunnya itu, nanya itu merupakan fa fi'il, sodnya itu merupakan ain fi'il, dan ro-nya itu merupakan lam fi'il. Sedangkan yang suruh yang mana untuk fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, yaitu yang nun, sod, dan ro. Sedangkan ya yang di depannya itu yang suruh, yaitu merupakan huruf mudhara'ah ataupun huruf zaidah. Nah, paham kan? Nah, setelah itu bagaimana kita menandakan, misalnya untuk mendapati di kitab ulama tersebut, kitab kuning itu bahwasanya ini merupakan bab yang pertama. Ditandakan bahwasanya di fi'il madi ain fi'ilnya difatahkan. Ain di fi'il madi, ain fi'ilnya difatahkan. Karena dua sini wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'li maftuhan fil madi. Jadi ain fi'il di fi'il madi difatahkan. Yang mana fi'il madi? Fi'il madi yaitu yang kalimat fa'ala. Jadi yang di tengahnya itu ainnya kan difatahkan, harakat fathah. Sedangkan tanda yang di fi'il mudhari, tanda yang di fi'il mudhari itu yaf'ulu, ain fi'ilnya didumahkan. Berarti yang ainnya. Sedangkan contoh di nasara yang suruh, yang ain fi'ilnya yang berhuruf sodnya, nasara berhuruf sod, yang suruh juga huruf sodnya, yang merupakan tanda ain fi'il. Sedangkan faedahnya bab yang pertama ini pada kebiasaannya muta'adi dan terkadang-kadang lazim. Nah, contoh muta'adi, kita katakan contoh muta'adi, faedah bab pertama ini lazim dan muta'adi. Contoh muta'adi, nasara zaidun amran, telah memukul alif zaid akan Umar, ataupun dipahamnya si Zaid memukul Umar, si Zaid menolong Umar, telah menolong alif zaid akan Umar, maka si Zaid menolong Umar. Kenapa dinamakan muta'adi? Karena dibuat dua, wal muta'adi, dan muta'adi huwa dianya muta'adi ma yatajawazu fi'lul fa'ili ilal maf'ul bihi. Barang-barang yang melampaui ianya barang akan fi'il, akan perbuatannya si fa'il kepada maf'ul bih. Wal lazimu, dan berumlah lazim itu huwa dianya lazim ma lam yatazawwad fi'il fa'ili ila maf'ul bi bal waqa'a fi nafsihi, itu barang-barang yang tidak melampaui ianya barang akan perbuatan si fa'il kepada maf'ul bi, bal akan tetapi waqa'a jatuh ianya perbuatan fi nafsi pada dirinya sendiri. Jadi dapat kita pahamkan muta'addi tersebut ialah ada perbuatannya, ada nama perbuatan, ada pelakunya, dan juga ada korbannya. Contoh nasara zaidun amran, si Zaid memukul Umar. Jadi siapa pelakunya? Pelaku si Zaid. Sedangkan korbannya si Umar yang ditolong. Perbuatannya Pak menolong. Si Zaid menolong Umar. Nah, itu dikatakan contoh tadi. Sedangkan lazim dia tidak kena ke orang lain, kita yang berbuat kena ke kita sendiri. Perbuatan itu kita yang berbuat
dan juga kena ke diri kita sendiri, balik ke diri kita sendiri hasilnya. Sedangkan yang tadi jatuh kepada orang lain perbuatan kita. Seperti contoh, kita memukul kawan, namanya tersebut, nama perbuatannya, fiilnya yaitu pukulan, memukul. Sedangkan kitanya dikategorikan sebagai fa'il. Katanya fa'il ini ialah pelaku, orang yang berbuat. Sedangkan maf'ul bih yaitu korbannya. Maka kawan kita menjadi korban pukulan kita. Kita memukul kawan. Berarti kawan itu sebagai maf'ul, kitanya sebagai fa'il, dan pukulan tadi dikatakan sebagai fi'il. Sedangkan lazim itu tidak mempunyai maf'ul, tidak mempunyai korban, tidak ada korban. Contoh, kharaja Zaidun, keluarlah si Zaid, ya kan? Keluarlah si Zaid. Siapa yang keluar? Si Zaid. Kan tidak ada di keluar si Zaid kena ke orang lain. Paham kan? Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan apa pengertian dan muta'addi? Muta'addi ialah ma yatajawazu fi al-fa'ili ila maf'ul bihi, dan wal lazim ialah ma lam yatazawwaj fi al-fa'ili ila maf'ul bihi bal qa'a fi nafsihi, yaitu sesuatu yang melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul bi. Sedangkan lazim ialah perbuatan yang tidak melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul bi, akan tetapi jatuh perbuatan tersebut pada diri sendiri. Nah, jadi kita ulang sekali lagi untuk dipahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, dengan i'lam kata olehmu akan bahwa semuanya segala bab-bab tasrif satu rasa sunnah baban itu 35 bab. Sitatun minal sulas mujarrad, bermula 6 itu sebagian daripadanya 35 li sulasi mujarradi, bagi sulasi mujarrad. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu mauzunu nasar yang suruh. Bermula bab yang pertama itu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu, bermula timbangannya bab yang pertama itu nasara yang suruh. Wa almatuhu, dan bermula tandanya bab yang pertama ayyakuna ainu fi'lihi, itu bahwa adalah ain fi'ilnya bab yang pertama maftuhan, itu difatahkan fil madhi pada fil mudhari', wa madmuman, dan didumahkan fil mudhari' pada fi'il tadi pada fi'il madhi, wa madmuman, dan didumahkan fil madhi fil mudhari' pada fi'il mudhari'. Binahu, dan bermula faedahnya bab yang pertama li ta'diyati ghaliban, itu tabit bagi muta'addi ghaliban pada kebiasaan. Waqad, dan terkadang-kadang ada ianya yakunu, ada ianya bab yang pertama, itu bagi itu lazim. Misal muta'addi, contoh muta'addi itu seumpama nasara Zaidun Amran. Wa misal lazim, dan contoh lazim itu seumpama kharaja Zaidun. Jadi bab tasrif terdapat 35 bab. 6 dari 35 bab ini dinamakan sulasi mujarrad. Sulasi itu 3, mujarrad itu semata-mata, berarti 3 semata-mata. Contoh fa'ada, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa'ala yaf'ulu, nasara yang suruh timbangannya, sewazannya. Paham ya? Dan tandanya di fi'il madhi difatahkan, di fi'il mudhari didumahkan. Dan faedahnya bagi muta'addi pada kebiasaan dan terkadang-kadang lazim. Contoh muta'addi nasara Zaidun Amran. Contoh lazim kharaja Zaidun. Apa itu muta'addi? Muta'addi ialah perbuatan yang melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul, perbuatan si pelaku kepada korban. Wal lazimu, dan lazim itu perbuatan yang tidak melampaui perbuatan si fa'il, perbuatan si korban kepada maf'ul bi, kepada si korban. Akan tetapi jatuh perbuatannya itu fi nafsi, pada dirinya sendiri. Nah, jadi mungkin seperti itu penjabaran atau penjelasan tentang bab pertama di kitab Matan Binal Asas
Nah, ini insya Allah kalau memang mau paham, mau bisa membaca kitab kuning, ini harus dihafal. Kitab Jurumiyah, kitab Ad-Jurumiyah, kitab Tasrif, ini juga harus dihafal. Sebenarnya hal yang wajib dihafal. Boleh menghafal kesimpulan saja, boleh menghafal beserta matan kitabnya. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Kira-kira ada yang ingin ditanya? Ya, ada yang ditanyakan?